pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Sadaka dan Birawa terkejut. Hampir bersamaan mereka melangkah, tapi hampir bersamaan pula mereka mengurungkan niatnya pergi. Keduanya terdiam sesaat, dan mereka berpandang-pandangan. Celaka, Sadaka. Iya. Si Kamandanu mengejar kita. Mau kemana kita sekarang? Aneh sekali. Sepertinya kita sudah berlari sangat kencang. Tidak mungkin dia mampu mengejar kita. Tapi suara itu meraung di bawah sana. Iya. Dia pasti berlari sekencang angin. Dia telah melampaui kita, Sadaka. Kamandanu. Ya, dia memang seorang pendekar sakti mandraguna. Pasti dia mempunyai aji sepi angin. Lalu bagaimana sekarang? Kita tidak mungkin menghadapinya, bukan? Kita tidak akan mampu mengalahkannya. Arya Kamandanu mempunyai ilmu setinggi langit. Dia dengan mudah dapat membinasakan kita. Soal mati, aku tidak gentar, Birawa. Justru yang kutakutkan adalah Arya Kamandanu tidak bermaksud membunuh kita. Dia hanya meringkus kita, kemudian mengorek keterangan dari mulut kita. Itulah yang kutakutkan. Benar, Sadaka. Dia meraung seperti seekor naga. Ilmu apa yang digunakan orang itu? Mungkinkah dia memungut ilmu dari neraka jahanam? Atau barangkali dia mencuri ilmu milik para dewa? Birawa, apa yang diperlihatkan kepada kita belum seberapa. Arya Kamandanu juga mempunyai sebilah pedang yang sangat ampuh. Konon kabarnya
Pedang itulah yang dulu mampu membobol benteng kota Kediri, sehingga Prabu Jayakatwang bertekuk lutut di hadapan Sang Ramawijaya. Sudahlah, Sadaka. Kita tidak perlu bicara berpanjang lebar di tempat ini. Yang penting sekarang, kita harus bisa menyelamatkan diri. Benar, Birawa. Sebaiknya kita jalan lagi. Tunggu. Jangan melewati jalan yang sama. Kita memotong jalan saja. Kita bisa menyusuri lereng ini. Dan barangkali kita bisa menyelinap. Sehingga Arya Kamandanu tidak melihat kepergian kita. Ayo cepat, Birawa. Sadaka dan Birawa buru-buru melangkah pergi. Mereka kemudian merayap menuruni dinding tebing. Sementara itu kabut tebal turun bergulung-gulung, menyapu dinding-dinding tebing bukit penampihan. Sadaka dan Birawa menggigil kedinginan, tapi mereka terus merayap bagaikan 2 ekor cecak. Dan tak lama kemudian mereka pun sampai di bawah. Ayo, cepat Birawa. Kita lari. Kita tinggalkan tempat ini. Mudah-mudahan saja Arya Kamandanu tidak melihat kita. Mudah-mudahan saja dia kehilangan jejak. Ayo cepat, Birawa. Sebentar, Sadaka. Aduh, tunggu. Aku tidak kuat berlari lagi. Kenapa? Nafasku tinggal 1-2. Kita istirahat dulu, Sadaka. Birawa, nampaknya kita berhasil. Arya Kamandanu pasti kehilangan jejak. Dia tidak akan mengira bahwa kita memotong jalan melewati dinding tebing. Ayolah. Kita bisa istirahat di sini sebentar, Sadaka. Biar napasku agak longgar. Baiklah. Ya, kita istirahat sebentar. Sadaka. Iya, Birawa. Dia telah berada di bawah kita. Suara itu. Raungan itu dari bawah sana datangnya. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa terbang seperti angin? Nah, Sadaka, kau dengar? Kau dengar itu? Raungan itu di bawah kita. Ya, Birawa. Aduh, bagaimana ini? Kita tidak mungkin melepaskan diri. Kita pasti tertangkap. Iya, tidak. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus mampu meloloskan diri. Ayo, Birawa. Kita tinggalkan tempat ini. Tunggu. Mau kemana kita? Arya Kamandanu jelas ada di bawah sana. Tidak, Birawa. Percayalah padaku. Dia tidak mungkin sampai di bawah lebih cepat dari kita. Apa kau tidak mendengar raungan itu tadi? Jelas datangnya dari sana. Dari bawah kita. Tidak, Birawa. Pasti Arya Kamandanu sudah mencegat kita di bawah. Tidak, Birawa. Tidak, kataku. Kita sekarang ini berada di daerah yang berbukit-bukit. Suara siapapun bisa bergema kemana-mana. Tidak mungkin Arya Kamandanu mampu berlari secepat angin. Dia pasti masih berada di atas sana. Iya, masuk akal juga pendapatmu. Mungkin saja suara itu tadi berasal dari atas tebing, kemudian terpantul oleh dinding-dinding tebing di bawah sana. Ya, mungkin juga begitu. Karena itu, ayo Birawa, kita jalan lagi. Kita jangan membuang-buang waktu. Pokoknya, begitu sampai di kaki bukit penampihan, kita pasti selamat. Sadaka dan Birawa meluncur turun melewati jalanan berbatu. Dari jauh mereka dapat melihat pintu kedua menuju ke puncak bukit penampihan. Tapi mendadak mereka menghentikan langkah-langkahnya
karena di hadapan mereka telah berdiri menunggu sesosok tubuh dengan sikap tenang menantang. Aku sudah mengatakan bahwa kalian tidak mungkin pergi dari Bukit Penampihan dengan selamat. Kalian tidak mungkin meloloskan diri. Sadaka, Iya. lihatlah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada gunanya bertarung melawan makhluk setengah dewa seperti itu. Kita tidak mempunyai pilihan lain, Birawa. Kita harus melawannya. Kalau kalian cukup cerdik, kalian pasti akan menyerah. Aku tidak akan membunuh kalian. Aku hanya ingin tahu siapa yang bekerja di belakang kalian. Wah! Kau tidak mungkin mengorek keterangan dari mulut kami. Mulut kami sudah kami kunci dengan rapat. Dan rahasia ini akan kami bawa sampai ke liang kubur. Ayo Birawa, kita terjang orang itu. Ya! Sadaka dan Birawa terus menerjang Arya Kamandanu. Mereka bertarung dengan rasa putus asa, karena mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan musuhnya yang jauh lebih tinggi tingkat kemampuannya. Tapi dua orang Pajineman itu memang pantang menyerah. Mereka terus menyergap dengan garang. Birawa menyergap dengan pedangnya, sementara Sadaka berusaha menusuk Arya Kamandanu dengan pisau panjangnya. Tapi Arya Kamandanu yang sudah dilambari dengan kekuatan naga Puspa Kresna menghadapi dua orang lawannya dengan tenang dan perkasa. Ia berkelahi seolah-olah tidak menginjak bumi. Sadaka dan Birawa dibuat kebingungan. Mampus kau, Kamandanu! Mengapa kalian menjadi orang-orang bodoh? Menyerahlah. Bukankah nyawa kalian lebih berharga dibanding dengan rahasia itu? Katakan saja siapa orang yang telah mengupah kalian. Aku hanya membutuhkan sebuah nama. Kau tidak akan pernah tahu siapa orang yang bekerja di belakang kami, Kamandanu. Apakah orang itu berasal dari dalam istana Majapahit? Kau tidak akan bisa memaksa kami untuk bicara. Apakah orang itu bernama Sang Ramapati? Kamandanu, tahukah kau apa artinya perkataanmu itu? Kau sudah memfitnah seorang pembesar negara. Kalau hal ini kulaporkan pada pemerintah Majapahit, kau bisa diseret ke sidang pengadilan. Kalau begitu siapa? Katakan sebelum semuanya terlambat. Kau tidak perlu gusar, Kamandanu. Sekarang ini semuanya sudah terlambat. Selesai berkata, Sadaka secepat kilat menikam Birawa yang berdiri di sebelahnya. Lihat, Kamandanu. Kami bukanlah Pajineman picisan. Kami sanggup menebus kesalahan kami dengan nyawa kami. Kau tidak mungkin dapat memaksa kami untuk bicara. Lihat. Selesai berkata, Sadaka menusuk sendiri ulu hatinya. Darah muncrat membasahi pakaiannya. Sadaka menjerit tertahan. Wajahnya menjadi tegang. Dan sebentar kemudian tubuhnya menjadi limbung sebelum jatuh roboh tak berkutik lagi. Benar apa yang dikatakan Sadaka. Semuanya sudah terlambat. Dua orang Pajineman itu telah membunuh dirinya karena dia tidak ingin membocorkan rahasia yang dimiliki oleh Sang Ramapati. Arya Kamandanu merasa sangat menyesal, tapi memang dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang semuanya sudah terlambat.
sayang sekali. Sayang sekali mengapa mereka harus mati. Dan sayang sekali mengapa orang-orang yang mempunyai keberanian seperti mereka ini harus bekerja sebagai seorang pajineman, sebagai seorang pembunuh bayaran. Sebenarnya mereka bisa menjadi prajurit-prajurit yang baik. Mereka bisa berguna untuk negara, dan mereka bisa mati secara lebih terhormat. Sakawuni yang masih tergeletak dalam keadaan tidur pulas, perlahan-lahan mulai terjaga kembali. Angin pegunungan yang sejuk, angin yang bertiup membawa kabut dingin, telah mengusik ketenangan tidurnya. Dan ketika dia membuka matanya perlahan-lahan, dia melihat sebuah wajah. Wajah seorang wanita setengah tua yang masih nampak garis-garis kecantikannya. Wajah yang lembut, penuh kasih sayang dan ramah. Dialah Dewi Tunjung Biru. Dewi Tunjung Biru segera membelai wajah Sakawuni dan mengajaknya tersenyum. Wuni, kau sudah terjaga, nak. Ibu. Ibu Dewi Tunjung Biru. Di mana aku sekarang ini? Kau di Bukit Panampihan, Wuni. Ibu mendapatkan tubuhmu tergeletak di tepi halaman. Kemudian ibu menggendongmu kemari. Sekarang ini kau terbaring di serambi pondok ibu. Syukurlah, Wuni. Syukurlah kalau kau sudah terjaga kembali. Di mana? Di mana Kakang Kamandanu? Kamandanu? Apakah kau datang kemari bersama suamimu? Iya, Bu. Saya sengaja datang kemari bersama Kakang Kamandanu. Kami berangkat dari kota Raja Majapahit 2 hari yang lalu. Sakawuni kemudian menceritakan apa yang dialaminya begitu tiba di puncak Bukit Penampihan. Dia melihat Tunjung Putih dan Tunjung Kuning terkapar di depan pintu pertama. Demikian pula dia melihat Tunjung Abang dan Tunjung Ireng tergeletak dalam keadaan tidur pulas di depan pintu kedua. Selanjutnya dia menceritakan tentang udara malam yang penuh hawa sirap. Ya, memang benar, Wuni. Ada orang yang ingin memasuki pondok kediaman ibu secara diam-diam. Entahlah apa yang diinginkannya. Yang jelas, mereka mempunyai maksud yang kurang baik. Aku sendiri berusaha melawan pengaruh aji sirap itu. Dan karena aku terlalu memusatkan pikiran, aku tidak menyadari kehadiran kalian. Bahkan aku sama sekali tidak tahu. Dan aku tidak melihat apa yang telah terjadi di halaman pondokku ini. Kami sempat bertempur dengan 2 orang itu, Ibu. Tapi tiba-tiba salah seorang di antaranya menaburkan serbuk putih ke wajahku. Dan aku menjadi seperti kehilangan kesadaran. Kemudian jatuh tertidur. Serbuk putih itu adalah racun tidur yang kuat sekali, Boni. Mungkin Tunjung Putih, Tunjung Kuning, Tunjung Abang, dan Tunjung Ireng juga terkena serbuk putih itu. Nah, Boni, lihatlah. Bukankah itu suamimu yang datang? Duduklah, Kamandanu. Terima kasih, Ibu Tunjung Biru. Bagaimana keadaanmu, Wuni? Aku sudah terjaga kembali, Kakang. Ibu Tunjung Biru mengangkat tubuhku kemari. Bagaimana dengan 2 orang itu, Kakang? Apakah kau gagal menangkapnya? Iya, aku telah gagal menangkap mereka. Tiba-tiba saja mereka membunuh dirinya. Aku terlambat. Salah seorang di antara mereka menusuk temannya dengan sebilah pisau panjang. Sebelum kemudian dia menusuk dirinya sendiri dengan pisau yang sama. Aku benar-benar menyesal sekali. Kalau saja aku dapat meringkus salah seorang di antara mereka, kita bisa memperoleh keterangan yang memuaskan. Sudahlah, Kamandanu. Yang penting kita selamat. Siapa itu? Nah, itu Tunjung Putih dan Tunjung Kuning.
Tunjung Abang dan Tunjung Ireng juga sudah datang. Wuni, untunglah mereka semuanya selamat. Apakah kau mempunyai keperluan khusus sehingga datang ke puncak Bukit Penapian? Iya, Ibu. Kami memang mempunyai keperluan yang sangat khusus dan sangat penting. Kami datang ke puncak Bukit Penapian ini demi mengemban tugas dari pemerintah Majapahit. Sekarang ini, Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana sedang mengidap suatu penyakit, Ibu. Para penggawa kerajaan diperintahkan untuk mencari tabib. Dan kami pun tidak mau ketinggalan. Kami datang kemari dengan maksud minta pertolongan Ibu. Kami yakin Ibu Tunjung Biru sanggup menyembuhkan penyakit Gusti Prabu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Dewi Tunjung Biru mau pergi ke Majapahit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.